الصالحون الله الكريم يدخل نياتنا في نياتهم وعملنا في أعمالهم وأقوالنا في أقوالهم وحركاتنا في حركاتهم وسكناتنا في سكناتهم وعلانية أن الله يتقبل الصلاة والدعاء والتوبة والذكر والتعليم والتعلم والصيام والقيام والتلاوة لمن أمر هذا المجلس من فعل فيه خيرا سابقا ولاحقا ثم إلى أرواح من فعل خيرا في هذه القرية سابقا ولاحقا ثم إلى أرواح والدينا وجميع مشايخنا ومعلمنا في الدين وجميع المصنف الكتب النافعة وخصوصا إلى روح سيدنا الإمام الحبيب أحمد بن زين بن علوي الحبشي وأصوله وفوره والمنتسبين إليه ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأن الله تعالى يعيد علينا الجميع من بركاتهم وكراماتهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان وبحق سيدي ولد أدنى ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنوير بصيراتي وسمعي ومقلاتي وتلهمني رشدي ذوقني علم اليقين توافقني لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلاتي وتنظرني في كل لين ولمحات تنجي بها منها ليوم القيامة وبالمصطفى رسولك اشرح لي صدري تيسر لي أمري وتكشف كرباتي وبالأنبياء والملائكة كرام تحقق بالتقوى وإدراك غاياتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقهم وشرا شر من إنس وجنات بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد
lana bil ijab. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq an-nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya man maqalidul umuri kulliha biyadihi wa ilaihi yarji'ul amru kulluhu ya fattah ya alim. Iftah alaina fathan qariban ya fattah ya alim ya fattah ya alim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman wa yaqinan. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihil jami' fid din wa darin. Allahumma amin. Taqabbalallah. Baik jemaah sekalian, kita lanjutkan pembahasan daripada kitab Risalatul Jami'ah. Ya, saya pikir hari ini bakal terjadi libur ya, karena cuaca yang tidak mengizinkan dari malam, hujan tak henti-hentinya sampai nggak di pagi ya, maka anak pikir ya sudahlah, kalau uzur termasuk yang memang bisa diterima oleh agama ya, diantaranya hujan ya. Kalau orang nggak sholat Jumat ya, itu hukumnya bisa nggak jadi dosa besar kalau memang hujan deras. Terus juga sholat berjamaah, bahkan sholat berjamaah itu bisa dibolehkan jamak ya, dijamak oleh jamaah yang biasa di masjid itu kalau memang ternyata hujannya deras ya, dan khawatir nanti dia nggak bisa kembali lagi ke masjid pada waktu sholat asar ya. Karena apa? Karena jarak masjid ke rumah dia itu jalanannya ekstrim kalau udah hujan ya, maka dia boleh menjamaknya. Nah begitu juga kalau memang sholat berjamaah ya, sekiranya mau ke masjid tapi hujan deras nggak berhenti-berhenti ya, sudah kita sebagai seorang laki-laki dimaklum untuk tidak ke masjid. Nah, tapi jangan coba-coba kalau kita seorang laki-laki ya, nggak hujan ya, nggak ada bahaya, dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan sehat, terus rumah dekat sama masjid, rumah dekat sama musola, tapi sholat 5 waktunya nggak ke masjid, nggak ke musola ya, hati-hati, diancam sama Nabi. Apa? La sholata di jaril masjid illa fil masjid. Nggak jadi sholat, nggak dianggap sholatnya tuh orang laki-laki ya, nggak dikenakan daripada pahala si orang laki-laki yang sholat itu padahal dia bertetanggaan dengan masjid, kecuali sholat dia dianggap kalau dia sholatnya di masjid ya. Jadi tidak ada sholat buat orang laki-laki yang bertetanggaan sama masjid. Artinya bertetanggaan itu apa? Artinya dia kedengeran azan di rumahnya, tuh kedengeran azan ya, bahkan pukulan beduk musola itu kedengeran ke rumahnya ya, pukulan beduk musola kedengeran, berarti bukan tetanggaan lagi itu mah. Mungkin dia sering juga numpang kencing di musola kan begitu. Artinya udah mepet banget sama musola, sama masjid. Kenapa dia sholat zuhur kok nggak ke masjid? Kenapa dia sholat isya nggak ke masjid? Ya, wah saya kerja. Oh kalau di kerjaan lain cerita. Ini selagi di rumah, selagi di rumah. Yang namanya orang kalau udah keluar dari rumah, ya berarti dia cari tempat ibadah. Artinya cari musolah yang lain, cari masjid yang lain, dan begitu. Itu yang seharusnya. Tapi kalau selagi dia ada di rumah, ya itulah kewajiban dia untuk memakmurkan daripada masjid dan musolah. Itulah yang dikatakan seseorang yang bermanfaat daripada ilmu yang dia pelajarinya, sehingga hatinya penuh dengan keimanan. Dan hati yang penuh dengan keimanan, mau nggak mau, mereka itu memang Allah sudah tetapkan menjadi innama ya'muru masajidallah. Ya mereka lah orang-orang yang senantiasa memakmurkan daripada masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantaran apa? Mereka bisa memakmurkan masjid karena penuh keimanannya kepada Allah. Tuh, ada keyakinannya kepada Allah, ada keyakinannya dengan hari kiamat, dan Allah sangat cinta dengan yang dikatakan bangunan masjid itu.
Ya, makanya bangunan itu kalau sudah ditetapkan, diwakafkan menjadi tempat ibadah, tempat sholat, wah sudah, itu udah urusannya sama Allah wakafnya tuh. Ya, kalau sudah diwakafkan menjadi tempat sholat, itu sudah namanya aja berganti. Yang tadinya rumah fulan, yang tadinya tanah si anu, ya tanah si fulan, tapi setelah dia wakafkan jadi baitullah. Rumah siapa? Rumah Allah. Ya, rumah Allah. Ya, terbayang di dalam benak kita, di dalam pemikiran kita. Rumah yang kalau itu adalah sebagai pejabat penting, rumah kalau itu yang diisi oleh orang-orang yang hebat, pasti kita akan senang bertetanggaan dengan orang hebat. Wah, gue mah tetangganya menteri, kan gitu. Wah, ya gue mah tetanggaan sama presiden, kan begitu. Pasti menjadi satu hal yang kita senangi karena kita bertetanggaan dengan rumah pejabat. Bagaimana kalau kita, alhamdulillah Allah takdirkan ternyata tempat tinggal kita bertetanggaan dengan rumahnya Allah. Ya, bertetanggaan dengan rumahnya Allah, bersebelahan dengan rumahnya Allah. Wah, ya itu bakal lebih diperhatikan, ya bakal lebih diutamakan. Dan sudah banyak bukti, ya banyak daripada tanda-tanda kebesarannya Allah, ya dalam keistimewaan rumah-rumahnya Allah. Ya, yang terbesar itu pernah disaksikan oleh seluruh warga ya dunia adalah ketika kejadian di Aceh, tsunami. Ya, tsunami besar, luluh lantak, daerah kota itu hampir dibilang rata dengan tanah, seluruh bangunan yang ada. Ya, bangunan sekokoh apapun, ya bangunan sehebat apapun, saat tsunami itu luluh lantak, rata dengan tanah. Ya, hanya satu bangunan, dan ternyata bangunan itu pun jangankan hancur, ya kelelepan air aja kagak. Ya, harusnya air tuh masuk, harusnya air tuh menimpa daripada bangunan itu. Ternyata ya Allah selamatkan. Ini kan bukti bahwa tuh itu tanda-tanda kebesarannya rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, mana berani? Kan yang berani sama Allah kan kita doang nih manusia. Yang karena terkadang iman kita tertutup dengan hawa nafsu. Kalau seluruh alam semesta ini nggak ada yang berani sama Allah, karena mereka kenal Allah dengan sebenar-benarnya. Ya, jadi mereka ini sebenarnya lebih istimewa daripada sekedar kita. Kita ini manusia terkadang, wah, ya dibilang sempurna, ya memang sempurna. Tapi kalau sudah luar biasa kebejatannya, kerusakannya, kelemahan imannya, ini dampak rusaknya luar biasa nih. Dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia itu sungguh sangat amat luar biasa, melebihi daripada sesuatu yang merusak. Ya, ya itu sekarang makanya lihat dong, berita-berita aja luar biasa. Ya, yang lagi viral ini kan, wah, ada berinisial A. Wah, kemarin belum lama yang baru selesai persidangannya gara-gara berinisial P, kan begitu. Wah, yang dulu emak-emak, ya yang sekarang anak ABG, kan begitu. Ya, yang dulu umur udah mau 50, ya yang sekarang umur cuma 15 tahun. Ya, gendernya apa? Ya wanita. Ya wanita. Tapi punya timbul merusaknya, ya daripada keadaan itu sungguh amat luar biasa. Ya, jadi maka yang jadi laki-laki ini ya ente bersyukur, dan yang jadi perempuan itu ya harusnya waspada. Ingat, perempuan itu memang daripada makhluk yang Allah ciptakan, sebagian artinya bagian materinya diambil ya dari sebagian yang ada di tubuh laki-laki. Ya, memang awal Allah ciptakan daripada manusia yang namanya perempuan ini dari tulang rusuknya laki-laki, yaitu Nabi Allah Adam alaihissalam. Allah ambil bagian daripada tulang rusuk sebelah kirinya, kemudian Allah jadikanlah Siti Hawa. Dan inilah yang pertama kali Allah ciptakan daripada manusia berjenis kelamin wanita. Nah, dari sinilah yang bahwasanya menjadi sebab terus turun menurun menjadi daripada kelompok wanita. Dan wanita yang memang
ternyata Allah ciptakan pertama kali sekalipun, yaitu Ummina Hawa, ibu daripada manusia, yaitu Siti Hawa, yang setiap manusia itu sebenarnya kalau meninggal itu banyak ulama yang menekankan, ya, yang banyak ulama yang menekankan kalau dia disebutkan namanya, ya, disebutkan namanya ketika di alam kubur, waktu seorang yang membacakan talqin, kan ada tuh pembacaan talqin mayit namanya, ya, membacakan doa untuk si mayit yang sudah diuruk tanahnya, kuburannya sudah diuruk, ya, sudah diuruk, kemudian orang berdiri di atas daripada kuburan si mayit, menghadapi daripada wajahnya. Gimana menghadapi wajahnya si mayit? Orang si mayit ada di dalam kuburan. Ya coba, berarti kita membelakangi kiblat. Ya, kita membelakangi kiblat. Karena kan mayit dimiringkan, ya. Dimiringkan kan. Kan mayit taruhnya bukan dicelentangin. Ya, kalau dicelentangin begini yang di dalam peti itu. Ya, dan itu biasanya bukan muslim, non muslim, ditelentangin begini. Tapi kalau yang diperintahkan sama Nabi itu, hadapkan mayit ketika diletakkan di alam kubur menghadap ke arah kiblat. Ya, berarti miring. Dadanya mayit ini mengarah kiblat, dan itulah diantara yang Nabi perintahkan buat umatnya yang nggak bisa sholat berdiri dan nggak bisa mampu duduk. Sholatnya kayak begitu tuh, macam kayak mayit diletakkan di kubur. Ya, jadi yang diutama kalau masih dia nggak bisa berdiri, ya udah duduk. Dia nggak bisa duduk, ya udah tiduran. Ya, tidurnya macam seperti apa? Ya semacam gitu, semacam mayit diletakkan di kuburan. Ya, kiblat mana kiblat? Sana. Mana arah kiblat? Sana, sini. Oh, kemana sana? Ya, ke sana umpamanya kiblat. Ya berarti kan kalau arah kiblat ke sana, ya ini berarti kan pala mayitnya ada arah ke sana. Ya, pala mayitnya arah ke sana. Pala mayit itu ke arah utara. Kakinya mengarah ke selatan. Miring mayit. Nah, berarti kalau mayit diletakkan ke arah sana, kan begitu. Dia ada ke sana kan dadanya. Ya, dadanya. Nah, orang yang membacakan talqin itu berdiri di atasnya. Ya, membelakangi kiblat. Nah, itulah yang seakan jadi ngadepin. Jurusan mana si orang yang bacain talqin itu berdiri? Jurusan papan misan. Tahu papan misan? Ya, papan nama si mayit itu. Itu kan diletakkan pas di jurusan kepala. Ya, jadi sebagai tanda. Ya, kepalanya mana? Ini nih, yang ada kayunya ini, yang ada batunya ini bagian kepala namanya. Kan begitu. Nah, ini kita berdiri, atau kita duduk ya. Kalau baca talqinnya sambil duduk. Nah, kemudian kita duduk menghadapi seakan wajah si mayit. Ya, dan disunahkan atau dianjurkan sambil memegang daripada papan misalnya si mayit. Ya, seakan-akan kita lagi ngebilangin orang mau berjalan. Ya, nih ya, hati-hati nak. Ya, hati-hati saudaraku. Ya, kalau kamu di perjalanan nanti, ya, jangan kamu tinggalkan daripada sholat. Ya, nanti kalau kamu lapar, ya, kamu masuk aja ke warung. Ya, kamu makan, tapi jangan lupa bayar. Oh, kan gitu. Ya, jadi kita pesan, nanti kalau ada yang ganggu kamu di jalan, kamu harus sabar. Kan gitu. Nanti kalau ada waktu sholat datang, kamu kerjakan sholat. Bahkan kita bilangin nih orang yang memang dia mau melakukan perjalanan pergi jauh. Nah, begitu juga orang yang hidup. Ketika ini si mayit nih, wah, ketika kita melangkah 7 langkah, ya, dia udah ada. Ya, masuk ke alam. Itu pun sebenarnya ketika diuruk sudah ada di alam yang lain. Namanya sudah masuk ke proses alam barzakh. Ya, kalau dibuka memang masih alam dunia. Itu jasadnya tapi ketika diuruk, jasad dan ruhnya sudah ada di alam yang berbeda namanya alam barzakh. Nah, kita pesankan ke mas mayit itu baca talqin. Nah, dianjurkan ketika kita lagi menyebutkan si mayit, ya, dengan nama talqin itu kita sebutkan kan binnya itu atau bintinya bukan kepada bapaknya. Ya, bukan kepada bapaknya. Bukan, kalau memang bisa tahu ibunya, kepada bin ibunya. Atau ke binti ibunya. Oh, kalau seandainya kata nggak tahu bin bapak apa bin ibunya atau binti ibunya, maka sebutkan bin Hawa. Bin Hawa.
Jadi nasabnya tuh langsung bukan ke Nabi Adam, sebenarnya melalui perantara Siti Hawa. Kita kan dari turunan yang binnya bin Hawa, Hawa bin Adam. Kan begitu? Kan Siti Hawa bin Adam. Ya, siapa yang menjadikan sebab Siti Hawa terlahir? Ya Nabi Adam. Kan begitu? Nabi Adam terus punya turunan sampai ke kita. Kan begitu? Nah turunannya melalui siapa? Melalui Siti Hawa. Berarti awal yang menjadikan manusia itu bersambung dengan manusia lain yaitu ibunya Siti Hawa. Alhamdulillah. Jadi maka di satu sisi juga kalau seandainya kata disebutkan bapak bisa salah atau bisa terkadang mungkin ya dia ini dianggap oleh agama menjadi orang yang sebenarnya nasabnya bukan ke bapak. Ya, paham nggak? Jadi ada manusia ini terkadang dia nasabnya bukan ke bapaknya. Loh kok bisa? Bukannya ya DNA-nya DNA bapaknya. Kalau kata orang kan begitu ya. Tes DNA. Wah, DNA-nya sama dengan bapaknya itu. Nah, atau kalau cek lagi yang dalam apa namanya tuh? Tes antamor kan apa gitu ya. Jadi tes daripada bentuk gigi dan yang lainnya yang ada unsur dengan keluarganya. Ya, itu kalau ditemukan jasad dalam keadaan berantakan tuh. Ya, kalau jasad seandainya kata ditemukan dalam keadaan tidak utuh, itu kan diambil sampel ya daripada keluarganya nanti untuk disamakan. Itu ada dalam tes identifikasi namanya. Nah, maka kalau seandainya kata manusia memang DNA-nya sama ke bapaknya, tapi dalam agama kan belum tentu dinasabkan ke bapak. Kenapa? Karena memang dia dilahirkannya tidak melalui proses syariat. Enggak, dia nikah, tapi kan kehamilannya sudah terlambat. Sudah hamil dahulu. Ya, hamil kemudian nikah. Nah, dan hamil kemudian nikah ini kan jadi masalah. Ya, jadi masalah kenapa? Kalau kehamilan itu belum mencapai 3 bulan, ada sebagian besar ulama yang menyepakati bahwa minimal kehamilan itu dalam kandungan itu usianya 6 bulan. Kita nih jadi laki-laki jadi perempuan harus tahu. Ya makanya itu kalau lagi begini hamil ya tapi susah sih. Kita kasih taunya juga kadang-kadang kan dia nggak yakin karena dia ikutinnya TikTok kan gitu, dia ngikutinnya Instagram, ya dia ikutinnya dokter-dokter kandungan yang berdasarkan ilmu ya ilmu kebiasaan kan begitu, ilmu di dalam proses penelitian mereka. Nah padahal kalau dalam hukum fikihnya, kalau fikih ini kan sumbernya berarti Quran sama hadis, Quran sama hadis itu dalam ilmu fikih ditetapkan. Sekurang-kurangnya wanita hamil ya sedikit-dikitnya wanita itu mengalami kehamilan selama 6 bulan. Selama 6 bulan maksimal wanita hamil kandungan itu bertahan di dalam perut ibunya bisa mencapai 4 tahun. Coba bayangin 4 tahun dalam kandungan, ente keluar udah kumisan kan begitu. Ente keluar setahun ya habis dilahirkan mungkin masuk PAUD kan begitu, karena memang paling lama. Tapi coba ente bisa, jangankan 1 tahun ente di dalam kandungan, 10 bulan aja dokter tuh udah kalang kabut, ibunya sudah ketakutan, keluarga udah dalam keadaan tegang, apa harus dikeluarkan ini, sesar akhirnya kan begitu. Padahal walaupun nggak dikeluarkan, kalau memang harusnya keluar itu keluar sendiri, Allah yang perintahkan. Nggak ada orang menetap di dalam kandungan rahim itu Allah izinkan, karena kan kita nih tinggal di mana itu atas izinnya Allah. Dan ketahuilah perut ibu itu, perut wanita itu yang dikatakan dalamnya namanya rahim kan gitu, rahim itu adalah alam, itu alam kehidupan yang hidup di sana hanya per orang aja. Kan begitu. Beda kalau kita, tapi enggak juga. Kadang-kadang kalau memang Allah takdirkan dia kembar, berduaan dia di alam rahim. Kalau dia ditakdirkan ada di mana tuh? Di luar negeri apa? Anaknya sampai 10 apa 9 dalam kandungan. Jadi kayak kucing lahir tuh. Ya anaknya banyak di India apa di mana? Wallahualam. Anak pernah lihat di berita, tapi nggak tahu benar atau enggak ya. Tapi kan itu namanya berita.
Berita kan semau-maunya aja orang bikin. Ya ente pun nggak bakal nyari tahu bener apa enggak. Ya apalagi udah luar negeri sifatnya. Ya ente kayak orang bilang saya ke astronot, saya ke bulan. Ente kan nggak mungkin juga cari tahu bener lu nggak lu ke bulan. Ya kok gua ngelihat kemarin nggak ada di bulan. Wah, ya lu ke matahari, gua di bulan kan gitu. Jadi maka kalau seandainya kata memang benar begitu, wah berarti di dalam rahim ramean dia. Ya ramean kan gitu. Tapi kalau umumnya ya sudah di rahim itu satu persatu. Nah jadi maka ketika seorang di alam rahim itu namanya kehidupan yang sudah Allah tetapkan kepada manusia. Dan nggak bakal Allah izinkan lama. Ya kayak manusia itu di dunia hidup nih. Nggak ada yang dari zaman Nabi Isa sampai sekarang masih hidup, nggak ada. Jangankan dari zaman Nabi Isa sampai sekarang, ya zaman pra kemerdekaan pun umpamanya dia lahirnya tahun 1805 umpamanya. Wah, sampai sekarang mana dia orangnya? Ada nggak? Udah nggak ada. Ada yang lahirnya tahun 1760 sampai sekarang masih hidup. Nggak ada. Ada juga bangunan tuh Masjid An-Nawir. Itu didirikan 1760. Ya itu nggak ada ruhnya itu mah. Ya itu juga bangunannya belum tentu benar-benar dari tahun 1760. Kan begitu. Ya pasti kan bangunan-bangunan yang sudah semega itu bangunannya pasti dengan teknologi yang sudah agak meningkat itu barangkali ada di abad 18. Ya dia didirikan pertama kalinya barangkali cikal bakalnya tahun 1760 kan begitu. Ya jadi maka seorang yang ada di alam rahim itu ketahuan. Jadi sudah ditetapkan dia paling sedikit tinggal di dalam rahim dan kemungkinan dia bisa hidup di dunia itu minimal 6 bulan. Maksimalnya 4 tahun. Maksimalnya 4 tahun. Nah sekarang kalau seorang menikah dengan perempuan, baru nikah 3 bulan, ngelahirin. Ya, nikah 3 bulan, nikah 4 bulan, ngelahirin. Masuk nggak ke dalam status dia minimal hamil? Nggak masuk. Tapi dia udah menikah, sekarang dia lahirkan. Ya berarti kelahiran ini bukan dengan cara yang dibenarkan. Kehamilan yang cara dibenarkan, orang setelah ijab kabul, saya terima nikah dan kawinnya. Nah, ya. Putri Diana, wah Putri Diana, itu mah pangeran ya Charles gitu. Jadi saya terima nikah dan kawinnya, ya ini binti ini kan begitu, ya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, berarti udah sah. Itu adalah status dia dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meniduri daripada istrinya. Halal sudah, yang tadinya haram jadi halal. Ya yang tadinya haram jadi halal. Nah kemudian sama kayak si Nabi Adam kan ketika Siti Hawa diciptakan main pegang aja. Nggak boleh kata Allah. Ya nggak boleh. Kamu harus ya daripada menikah dulu. Menikahnya kan dengan kalimat ya selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu yang dalam riwayat dikatakan seperti itu. Nah jadi maka ketika sudah ditetapkan seperti itu, berarti dia udah sah nih. Ya sah, saksi bilang mengatakan sah. Nah dari situ dihitung hari pertama dia menikah. Nah kemudian dari situ melahirkan anak berapa bulan. Ya kalau umpamanya dari mulai di situ ternyata melahirkan anak 6 bulan, berarti anaknya anak sah itu. Itu anak sah. Kenapa? Karena proses anak di dalam perut itu memasuki minimal masa kehamilan 6 bulan. Tapi kan bayi yang lahir berdasarkan ilmu kedokteran itu bayi 9 bulan nggak ngurus. Karena status agama sama status dokter beda. Buktinya dokter aja nggak mau terima kalau bayi di dalam perut bisa 4 tahun. Nggak mau terima kan? Padahal kan bisa aja terjadi. Dan memang pernah terjadi. Ya, pernah terjadi seorang bayi itu ada di dalam kandungan sampai mencapai usia 4 tahun. Ya, dan banyak ada beberapa ulama yang di dalam kandungan ibunya sampai mencapai 2 tahun. 2 tahun dalam kandungan. Ya, bukan 2 tahun dalam rantauan ini. Oh, ya, ini 2 tahun dalam kandungan. Jadi ketika dikatakan dokter nggak bakal mau terima kalau kehamilan sampai melebihi daripada batas 9 bulan. Makanya kalau sudah 9 bulan 10 hari apa 9 bulan berapa hari? Ya, yaitu yang dikatakan semester. Ya, simetri. Hah? Trimester ya? Trimester. Wah, ya trimester. Ya trimester pertama, trimester kedua, trimester ketiga. Kalau sudah masuk trimester ketiga harus buru-buru keluar dari bayi. Nah, agama nggak mengharuskan.
pokoknya dia keluar aja waktunya. Mau di sesar kek, mau cara normal kek, pokoknya itu ketetapan Allah namanya. Ketetapan Allah, si bayi ini harus keluar. Nah itu barangkali makanya banyak di zaman sekarang ini terjadi proses sesar, ya proses sesar, pembelekan. Yang itu terkadang ada yang memang sudah seharusnya disesar, ada yang memang seharusnya apa? Karena memang faktor lainnya. Nah kalau memang karena faktor lainnya, keinginan daripada mengambil sesuatu keuntungan dari proses melahirkan secara sesar, berarti kan cara ini nggak baik ya di dalam keadaan manusia. Nah maka barangkali karena lahirnya secara dipaksa kan lahirnya secara dipaksa tuh ya, yang seharusnya dia masih dalam rahim ini dipaksa harus keluar, akhirnya keluarlah si bayi ini dalam keadaan dipaksa ya, walaupun takdirnya kuasanya Allah ini bayi memang harus keluar ya, bayi ini harus keluar. Nah ternyata ketika si bayi ini keluar dengan proses paksaan itu, ya ini yang menjadikan proses daripada mentalitasnya belum siap ya, makanya banyak manusia yang dikatakan kehidupannya di zaman sekarang ini melemah ya, melemah karena dia dalam keadaan lahirnya pun sudah ditekan, sudah dipaksa ya, sehingga dengan kondisi yang memang belum terbiasa dengan penuh tekanan, akhirnya mereka menjadi labil, besarnya labil. Makanya ente yang gampang labil, tanya mungkin ente lahirnya disesar kali. Oh ente mungkin lahirnya disesar, jadi mental ente nggak kuat. Kenapa? Karena ente dipaksa. Yang namanya orang selalu dipaksa itu nggak dalam keadaan baik. Nah jadi maka bayi itu kalau dibilang 6 bulan, nah maka ente harus lihat kalau orang nikah kemudian 7 bulan kemudian lahir, 8 bulan kemudian lahir, ya udah nasab anaknya ke bapak. Tapi kalau belum nyampe 6 bulan lahir, berarti nasab anaknya ke ibu. Nah berarti kan setiap manusia kadang-kadang kita masih bingung nih, ini nasab ke bapak, nasab ke ibu. Terlebih kalau anak pertama ya, terlebih kalau anak pertama tuh. Kalau anak kedua, anak ketiga, anak keempat aman. Nah ya kalau anak pertama, tapi belum tentu juga anak kedua, anak ketiga barangkali bisa jadi ya bapaknya udah ngomong cerai, akhirnya tetap tiduran, kan begitu. Akhirnya punya anak, habis ngomong cerai, 9 bulan kemudian punya anak, belum ada rujuk. Nah ini masalah anaknya nanti. Makanya kita nggak boleh ngomong cerai seperti itu. Nah kemudian setelah dia dalam kondisi kalau memang anak pertama dikhawatirkan, nah maka agama menganjurkan dia disebutkan dengan bin Hawa. Ya umpamanya namanya siapa? Abdullah. Ya Abdullah bin Hawa. Kenapa bin Hawa? Nah, atau bin ibunya. Ya bin ibunya, karena itu menjadikan statusnya jelas. Kalau disebutkan ke bapaknya, padahal dia bukan bin bapaknya. Ya, dia bukan bin bapaknya, itu satu kesalahan. Ya, satu kesalahan yang bisa terjadi di manusia. Ini tapi ngomong-ngomong, Anda belum bahas pembahasan yang bab kitab apa sih? Ada yang ingat? Hah? Hifzul? Maksiat lisan? Hah? Maksiat lisan ya? Kemarin terakhir maksiat lisan. Waktunya udah 9:30 gara-gara tadi hujan, Yongki juga nyampe, Anda masih tiduran. Oh ya, jadi 9:30 ya. Jadi itu aja yang mungkin dapat saya sampaikan. Ya insya Allah nanti pembelajaran daripada kitab Risalah Jami'ahnya, insya Allah pertemuan yang akan datang. Tapi lumayan, tadi kan sudah ada beberapa ilmu yang mungkin bisa menambah daripada pemahaman kita dalam ilmu agama. Dan sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan? Karena kan saya ngajar di sini kan ngikutin jam waktu. Nah, kalau nggak ada jam karyawan, ya mungkin diterusin. Kalau ada anggota wudhu kita yang sedang sakit, luka, contohnya tangan kena senjata tajam, kalau kita tidak membasuh tangan, apakah wudhunya tetap sah? Nah, ini nggak sah. Ya kalau semalam pas ngedengerin live IG Ana, ya Ana semalam live IG Ba'dal Maghrib, yang Ba'dal Maghrib itu membahas tentang masalah tayamum dalam kitab Muqaddimatul Hadramiyah, ya karangan Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadol. Itu sungguh Anda juga dapatkan luar biasa daripada pembahasan tentang bagaimana bab tayamum. Jadi seandainya kata ada orang, kan yang dibolehkan tayamum, satu ketiadaan air, dua karena dingin yang sangat, yang ketiga karena sakit. Ya karena sakit. Nah ini sakit, kalau seandainya kata sakit orang ini dia nggak boleh juga tayamum,
kalau memang bukan berdasarkan rasa ketakutan dia untuk menggunakan air. Jika dia menggunakan air akan membahayakan dirinya. Kalau dia menggunakan air, penyakitnya akan lama sembuhnya, kan gitu. Dan ini berdasarkan daripada ketetapan ahli dokter gitu. Ya ini jangan kena air dulu ya ibu, jangan kena air dulu ya bapak ya. Ya nanti kulitnya bisa jadi belang kalau kena air. Oh ya, berarti karena kita khawatir untuk rusak kulit kita kalau kena air. Jadi kita wajib sholat tetap. Bagaimana sholatnya? Yang nggak boleh kena air sebelah mana? Sebelah tangan, karena tangan kiri yang luka ini. Tangan kanan bisa kena air, bisa. Berarti wudhu, wudhu biasa. Umur ya sunnah, hidung sunnah, muka wajib berarti. Ya muka wajib. Tangan kanan wajib. Ya tangan kanan kan sehat, tangan kanan yang kena air wajib. Tangan kirinya enggak. Kenapa? Karena nggak boleh kena air. Terus apa? Usap kepala, ya terus telinga sunnah, kemudian basuh kaki wajib. Kenapa? Kakinya sehat. Nah terus yang kiri kan belum kena air, ya sah atau enggak wudhunya? Ya enggak salah. Kenapa enggak sah? Ya karena belum sempurna. Anggota wudhu yang wajib dibasuh muka, tangan, pala, kaki itu harus terkena air dengan semestinya. Ya muka, tangan, usap kepala dan kaki itu wajib. Ya kalau telinga, mulut, umpamanya kita kata dokter gigi nih jangan dikumur-kumur dulu. Ya karena lagi pakai obat. Ya udah nggak apa-apa kita wudhu sah. Walaupun kita nggak kumur-kumur. Kenapa? Karena kumur-kumur hukumnya sunnah. Ini kupingnya jangan kena air dulu nih. Ya kenapa? Kalau kena air ntar ya udah nggak apa-apa, nggak usah dibasuh kuping. Ya kenapa? Karena yang wajib muka, kuping sunnah. Ngerti dah? Nah maka kalau seandainya kata kirinya belum dibasuh air, terus bagaimana cara wudhunya? Wudhunya tadi yang sempurna dengan air. Nah kemudian setelah itu keringkan bagian muka dan tangan. Muka sama tangan dikeringin lagi. Habis gitu apa? Tayamum. Jadi untuk menyempurnakan kekurangan wudhu dia dengan tayamum. Jadi maka ini yang dikatakan nggak sah kalau memang dia nggak terkena air. Ya anggota wajibnya, kecuali yang nggak kena air anggota bagian dengkulnya nggak kena air, telapak kakinya sama betis bisa, ya udah nggak apa-apa. Orang kan yang wajib telapak kaki sampai mata kaki, ya yang dikatakan dengkul itu nggak wajib, itu sunnah, gitu ya. Nah udah cuma satu doang nih, itu main pertanyaan, nggak ada lagi. Iya. Dari soal tentang sesar ya. Iya. Kan kalau di sesar kan jatuhnya paksaan. Tapi kalau kondisi istri mungkin darurat, mungkin pendarah segala macam, itu gimana Ustaz? Ya boleh aja, artinya nggak dilarang sama agama untuk melakukan tindakan sesar. Cuma kebanyakan dari faktor-faktor kita, kalau kita tarik ke zaman dahulu, kalau kita tarik ke keadaan masa lalu, artinya kan yang disesar lebih jarang, kan begitu? Nggak ada, semua kelahiran itu pasti dengan proses normal. Dan kalau kita bagi pun orang yang kehidupannya ada di tempat daerah yang rendah atau yang memang mereka nggak kenal dengan kedokteran, mereka banyak yang melakukan lahiran dengan cara normal. Tapi kita yang ada di tengah masyarakat kota ini yang sering bertemu dengan dokter, terkadang kita punya pemikiran berbeda. Ya, kita punya pemikiran berbeda sehingga ya mau nggak mau pemikiran kita itulah yang menjadikan kebenaran. Ya karena apa yang terjadi itu di dalam apa yang kita sangka. Wah kalau memang katanya nggak baik, ya sudah bisa nggak jadi baik, maka jalanin aja. Ya sama sebagaimana kalau orang bilang, wah ente nggak usah, ya ente nggak usah sikat gigi, cukup pakai siwak aja umpamanya. Ya cukup pakai siwak, ya siwak kayu tuh, ya sunnah Nabi, Nabi pakai siwak, benar. Nabi pakai siwak dan Nabi sunnahkan, dan Nabi giginya sehat. Ya umpamanya itu bukan di samping sehat juga ada fadilah-fadilah, keutamaan pahala karena mengikuti Nabi. Ya dan tapi ketahui Nabi hidupnya dalam keadaan teratur yang begitu sungguh luar biasa. Nabi nggak makan makanan seperti kita, nggak makan cappuccino, wah, ya nggak makan nggak minum capcay apa segala, nggak ada Nabi makan gitu. Ya Nabi makan ya korma, ya madu, daging kambing, daging onta. Nah makanya udah keteratur. Pokoknya kalau di list itu sedikit makanan Nabi. Kalau kita, wah makanya menu rumah makan tuh sampai 2 lembar 3 lembar karena makanan ente banyak nggak bisa habis. Ente semua mau dimakan, daun pintu mau dimakan, daun salam mau dimakan.
Nah jadi karena makanan ente makanan yang sungguh amat luar biasa, belum lagi ente berbuat hal-hal yang seperti Nabi nggak merokok. Ya di zaman Nabi itu belum ada kopi. Ya ente ngopi, ente ngerokok. Nah kalau ente nggak pakai pasta gigi, nggak sikat gigi, pakai siwak doang, ya nggak ngaruh. Mau nggak mau ente harus apa? Sikat gigi lah. Kenapa? Karena memang bahan itu bisa menahan daripada ya, apa yang menjadikan ente rakus itu, apa yang menjadikan ente berbuat makan ini makan itu. Paham ya? Jadi nggak cukup dengan siwak. Ya sama sebagaimana ente mungkin makan korma doang, Bang. Ini makan korma. Nabi makan korma tidak kenyang. Ya beda. Ya, Nabi memang kok terbiasanya seperti itu. Kan tergantung kebiasaan. Ente nih kalau kebiasaan pagi-pagi makan lontong sayur, ya kalau makan nasi uduk tetap pasti lapar. Oh lu udah makan nasi uduk tadi? Iya orang gue biasa kan lontong sayur. Oh, tadi makan nasi uduk, berarti makan lontong sayur juga, 2 mesti. Kan begitu. Wah, yang badannya sehat ketawanya paling gede. Ya jadi begitu. Keadaan manusia kalau memang sudah dibiasakan. Ya ente masih kecil cuman makan bubur doang kenyang. Kenapa? Karena memang terbiasanya seperti itu. Bisa mengerti ya? Nah, jadi maka mudah-mudahan Allah kasih ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan majlis ini menjadi majelis yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, saya ingatkan bahwa yang punya waktu, yang bisa, ya yang sudah pulang kerja tanggal 3 bulan Maret jangan nggak hadir di Masjid An-Nawir ya. Ini hari Jumat, malam Sabtu, ba'dal maghrib sampai dengan selesai. Ya silaturahmi sekali-sekali. Ya kan Anda datang kemari kalau rutin ya sebulan 2 kali silaturahmi Anda yang datang walaupun dijemput. Ya tapi kan Anda yang datang. Masa ente mau didatengin doang? Ya sebagai saudara sekali-sekali datengin Anda dong. Kan gitu. Jadi sebagai saudara sekali-sekali datengin Anda ke wilayah Anda, yaitu di Pekojan. Ya jadi di Masjid An-Nawir Pekojan, ya buka aja di searching di Google ketemu. Ya pesan Gojek juga bisa, Masjid An-Nawir kan begitu. Nah itu langsung kurang lebih dari sini cuman ya berapa 20.000 kali kalau maghrib. Nah jadi maka acaranya maghrib sampai dengan selesai, mungkin selesainya jam 8. Ya jadi acaranya apa? Tawakufan sementara, penutupan majelis taklim seluruh yang anak ngajar di wilayah Tambora dan sekitarnya gitu ya. Jadi yang punya waktu anak tunggu kehadirannya. Rabbana Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dawam bi subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fi assalam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yu'afi ni'amahu wa yakafi mazilah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.